Shalom adik-adik. Balik lagi di ibadah online sekolah minggu GKI Mesias. Nah, hari ini kita bersyukur ya Lause Kristo ya, bahwa kita masih punya kesempatan beribadah ya bersama dengan Lause Ferry dan juga Lause Kristo. Meskipun memang masih online, tapi jangan biarkan itu membuat kita menjadi malas. Biarkan itu membuat kita menjadi semakin rajin, seperti yang akan kita saksikan sekarang Lause Kristo. Iya betul. Apa yang akan kita saksikan? Coba disampaikan kepada anak-anak yang ada di rumah. Kita mau lihat foto adik-adik yang waktu minggu lalu ibadah. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik Bagi semua orang. bagi semua orang. Roma 12 Roma 12 ayat 17. ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wah, Lause, rajin-rajin banget mereka ya. Betul ya, kelihatan sekali ya Lause Kristo ya. Rajin, setia, dan tetap semangat memuliakan dan beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita juga akan segera beribadah kepada Tuhan. Kita akan tetap memuji Tuhan meskipun di rumah. Kita akan katakan, pagi hari, siang hari, kami akan tetap memuji Tuhan kami yang luar biasa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan katakan, Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang
pujian ini. Pagi hari, siang hari, siang, sore dan malam hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, kita mau bersatu dalam Tuhan. Tuhan Bapa yang kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa berkumpul untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang sertai supaya kami dapat melaksanakan ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Miss Lause Ferry percaya bahwa semua kalian di rumah itu penuh dengan sukacita. Lause bersukacita nggak hari ini? Sukacita banget Lause. Apa yang membuat Lause Kristo bersukacita? Aku bersukacita karena Tuhan telah mati di kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan aku. Nah, dari kita juga bersukacita karena kita masih bisa beribadah. Mari semua bangkit berdiri, kita akan katakan adalah sukacita di hatiku. Dengan bergerakan ya, sama-sama katakan adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Katakan sekali lagi, adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, Bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalam. Lagi katakan aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di. Lagi katakan dengan keras, kasih Tuhan diam di dalamku. Wah, senang sekali bisa memuji Tuhan. Benar begitu Lause Kristo ya? betul banget. Selain karena kita masih bisa memuji Tuhan, Tuhan telah mati dan bangkit buat kita. Apalagi kira-kira yang buat Lause Kristo bersyukur? Oh, aku bersyukur karena Tuhan telah mati di kayu salib dan bangkit memberikan kita pengharapan. Dan Lause. bukan hanya itu ternyata Lause, Tuhan juga naik ke surga dan memberikan nanti kita kehidupan yang luar biasa. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus tetap bersabar dan percaya kepada Tuhan. Oh sukacitaku. Ikutin gerakan Lause ya. Mari ya, Lause Kristo bersama-sama dengan teman-teman di rumah, dengan anak-anak katakan, oh sukacitaku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini pun. Oh sukacitaku, katakan bersama-sama. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku.
Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Lagi katakan, padanya ku berserah, pada sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Dari awal yuk sama-sama katakan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya ku berharap. Lagi katakan, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Lagi dengan iman bersama, padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi dengan iman, katakan bersama-sama. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Nah, wah bersukacita sekali ya Lause. Kita punya Tuhan yang mau berkorban dan mau memberikan kita keselamatan. Betul banget loh, Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa banget. Wah, firman Tuhan yang akan memberikan kita pengetahuan dan juga kekuatan ya Lause Kristo ya. Iya. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama berdoa, meminta dan memberikan hidup kita untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Everything I have, Everything I have, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I'll give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Yuk, bersama-sama kita belajar lagu ini. Kita akan nyanyikan Everything I Have, All You've Given Me. Everything I have, Everything I am, all you've given me, all you given me, I give it to you, Lord, I'll give it to you, Lord, and do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Bersama-sama siapkan hati, berdoa sungguh-sungguh, kita akan katakan everything I be. Everything I'll be, Everything I'll be, everything I do, everything I do, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every
Tuhan, ini menjadi pengakuan kami, kerinduan kami bahwa kami ingin menggunakan hidup kami, mempersembahkan hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bernafas, ketika kami masih hidup, ketika kami punya kepintaran dan juga kekuatan, itu semua adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami untuk dapat menggunakan seluruh hidup ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati firman Tuhan hari ini, kami siap belajar firman Tuhan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ibu senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Kita bisa bersama-sama beribadah online sekolah minggu GKI Mesias pada pagi hari ini. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Satu kali ada orang yang akan mengadakan pesta pernikahan. Ibu Yesus diundang ke situ. Demikian juga Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya diundang. Wah, anak-anak, pernah nggak kalian pergi ke pesta pernikahan? Diajak sama papa mama, senang nggak? Ada apa aja di sana, di tempat pesta pernikahan itu? Coba, ada apa? Ya, ada makanan yang enak-enak. Ada apa lagi? Ya, ada es krim. Ada buah-buahan, ada minuman yang manis-manis. Wah, semuanya enak ya anak-anak. Senang sekali bisa ke pesta pernikahan. Nah, hari itu ketika Ibu Yesus datang ke pernikahan itu dan juga Yesus bersama murid-muridnya datang ke pernikahan itu, gak lama kemudian Ibu Yesus mendengar ada orang berbisik-bisik. Ada apa ya? Ada apa ya? Kok mereka berbisik-bisik? Jadi Ibu Yesus mendekati orang-orang itu. Ada apa? Kenapa kalian berbisik-bisik? Orang itu menjawab. Tamu yang lain ya menjawab. Kita kehabisan anggur. Tuan rumahnya kehabisan anggur. Oh, aduh. Ibu Yesus kaget. Bagaimana kalau pesta kehabisan air anggur? Para tamu nggak bisa minum lagi. Wah, bahaya. Pasti tuan rumah para tamu sedih sekali. Apalagi pengantinnya pasti sedih sekali dan malu kehabisan anggur. Aduh, bagaimana ya? Ibu Yesus ikut sedih anak-anak. Tapi tiba-tiba dia melihat Yesus. Ya, aku akan minta tolong pada Yesus. Maka Ibu Yesus mendatangi Yesus dan berkata, Tuan rumah kehabisan anggur. Terus Tuhan Yesus tanya, jadi ibu mau apa? Apa yang harus aku lakukan? Tolong supaya tuan rumah ini punya anggur lagi. Tuhan Yesus bilang, ibu, waktuku belum sampai. Tapi anak-anak, Ibu Yesus langsung mendatangi para pelayan. Kemudian Ibu Yesus berkata, hei para pelayan, dengar ya, nanti kalau Tuhan Yesus ngomong, mengatakan apapun, kalian harus lakukan. Kalian harus taat akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Pelayan-pelayan itu karena sudah mengenal Ibu Yesus, dia menjawab, ya Ibu, kami akan mentaatinya. Maka tidak lama kemudian Tuhan Yesus datang anak-anak dan berkata kepada para pelayan itu, pelayan-pelayan, tolong lihat di depan sana. Ada berapa gentong di depan sana. Kemudian para pelayan itu ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tempayan. Tuhan Yesus ini ada 6 tempayan. Tapi itu semua kosong. Kemudian Tuhan Yesus bilang, kalau begitu sekarang kalian isi semua
tempayan-tempayan itu sampai penuh dengan air. Pelayan-pelayan itu anak-anak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita mungkin berpikir, kok tuan rumahnya kan sedang membutuhkan minuman anggur, bukan air putih. Tapi kenapa pelayan-pelayan itu disuruh masukin air putih ke dalam tempayan itu? Tapi anak-anak, para nelayan itu, para pelayan itu, anak-anak, mereka semua taat. Langsung mereka ambil air, langsung ditaruh ke dalam tempayan itu. Mereka nimba lagi air, ditaruh lagi ke dalam tempayan itu. Sampai akhirnya semua penuh, saudara anak-anak. Nah, tempayan ini seperti ini, kira-kira kosong, gak ada isinya. Kemudian diisi dengan air putih ini. Di ember begitu ya, ini tempayan, ini embernya, ini ember berisi air putih, ditaruh ke dalam tempayan itu sampai penuh. Ini Tuhan sudah penuh isinya nih katanya. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau sudah penuh semua, sekarang kamu cedok, kemudian kamu kasih ke pemimpin pesta, suruh cobain apakah ini bagus atau tidak katanya. Jadi anak-anak, pelayan-pelayan itu kemudian mencedok air putih yang di tempayan itu. Pada waktu dia cedok, loh, kok jadi anggur? Kemudian para pelayan itu memberikan anggur ini ke pemimpin pesta. Waktu pemimpin pesta itu minum, ini anggur yang sangat bagus. Ini anggur yang enak sekali. Wah, luar biasa ini. Tuan rumah katanya menyiapkan anggur dari awal enak sekali sampai sekarang tetap enak sekali anggur ini katanya. Anak-anak, para pelayan itu kaget. Hah? Kok bisa air menjadi anggur? Mereka melihat Tuhan Yesus dan mereka memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Air menjadi anggur, anak-anak. Wah, semua orang kaget, terkagum-kagum. Anak-anak, kita bisa nggak mengubah air menjadi anggur? Anak-anak bisa nggak mengubah air menjadi anggur? Nggak bisa. Kita nggak bisa mengubah air menjadi anggur. Harus ada anggurnya dulu, diperas begitu ya. Ada bahannya, diperas sampai airnya keluar, kemudian diperam dan jadilah anggur. Ini tiba-tiba air putih diubah sama Tuhan dengan mujizatnya jadi anggur. Nah, anak-anak, kenapa kita nggak bisa? Tapi Yesus bisa. Karena Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, anak-anak, kalau para pelayan itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga dia dengan taat melakukan apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, maka mereka melihat mujizat Tuhan. Kita pun anak-anaknya harus percaya kepada Tuhan Yesus dan taat untuk melakukan segala perintahnya. Di mana perintahnya itu? Yaitu di dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Kita mendengar firman Allah pada waktu kita membaca Alkitab. Kita mendengar firman Allah pada waktu kita sekolah minggu seperti ini dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh lause-lause. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia adalah Allah yang maha kuasa dan dia yang bisa menyatakan mujizatnya air menjadi anggur. Kita pun menikmati pemeliharaan Tuhan apabila kita percaya
dan taat kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan dengan ayat hafalan. Ya, anak-anak, kita baca ayat hafalan dari Matius 16 ayat 16. Ya, kita lihat Alkitabnya. Kemudian kita menghafal sama-sama ya. Kita baca sama-sama dulu, kemudian kita menghafal. Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16. Kita mulai dengan kalimat, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi, Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi, Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa Mesias itu? Yaitu Tuhan Yesus yang sudah menyatakan, membuat mujizat air menjadi anggur. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dia mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa. Dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena dia adalah Allah yang menjadi penyelamat kita, Allah yang hidup, yang dapat kita hampiri dan kita minta tolong kepada Tuhan apapun yang kita butuhkan. Seperti di Ibu Yesus yang minta pertolongan kepada Tuhan Yesus ketika tuan rumah yang pesta itu kekurangan anggur. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar bagaimana kami mau percaya kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan karena Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami. Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang sudah menyatakan mujizat-Mu, air menjadi anggur. Dan Engkau juga yang akan menjadi pemelihara kami yang ajaib. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk senantiasa percaya kepada-Mu dan taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang Lause mau ngasih beberapa pengumuman nih. Yang pertama, adik-adik jangan lupa ya untuk mengumpulkan foto dan ayat hafalan ke Lausenya masing-masing. Yang kedua, Lause juga mau selalu ngingetin adik-adik buat selalu melakukan prosedur kesehatan. Yang pertama, adik-adik jangan lupa ya untuk memakai masker kalau mau keluar rumah. Lalu yang kedua, adik-adik juga harus rajin cuci tangan. Dan yang ketiga, adik-adik harus menjaga jarak, jauhi kerumunan yang ada. Oke, itu aja pengumuman dari Lause. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Happy Sunday, selamat beraktivitas. God bless you. Bye-bye.